Ditinggal Bimtek, rumah anggota PPS di Bojonegoro ludes terbakar. Atap bangunan pasar Sore Tuban ambruk, pedagang terpaksa mengungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro, apa kabar? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Insya Tilawah, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awali informasi yang pertama. Sebuah rumah milik anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Siwalan, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro ludes terbakar saat ditinggal mengikuti bimbingan teknis pilkada pada Jumat malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Kebakaran hebat melanda rumah milik Ainun Zuhra atau Prita, warga Desa Siwalan, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro pada Jumat malam. Berdasarkan informasi yang dihimpun di tempat kejadian perkara, kebakaran diperkirakan terjadi pukul 21:30 menit. Soal itu rumah tersebut ditinggal pemiliknya yang merupakan anggota Panitia Pemungutan Suara PPS mengikuti bimbingan teknis Bimtek Pilkada Serentak 2024 di kantor Kecamatan Sugiwaras. Kebakaran rumah seluas 10 x 40 meter tersebut diduga disebabkan korsleting listrik yang kemudian menyambar rumah yang berisikan alat rias dan perabotan rumah tangga milik Prita yang juga seorang perias dan guru di taman kanak-kanak tersebut. Salah satu warga, Farid, mengungkapkan kronologi kejadian tersebut bermula saat tetangga korban melihat api telah membakar rumah di bagian depan atas, sehingga saksi segera minta tolong ke tetangga untuk membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Farid menjelaskan pada saat kejadian keadaan rumah kosong karena korban menghadiri kegiatan di kantor Kecamatan Sugiwaras, sementara ketiga anaknya tengah mondok dan kuliah. Api baru bisa dipadamkan setelah Dinas Damkar Kabupaten Bojonegoro menerjunkan sebanyak 5 unit truk pemadam kebakaran dan 1 unit water supply dari BPBD Bojonegoro beserta 14 personil damkar. Oh, tinggal di rumah ada 4 orang. 4 orang. Tapi itu nggak ada di rumah semua, Pak ya? Di rumah semua. Katanya yang pemilik rumahnya ini tadi Bimtek PPS atau gimana? Ya, kita PPS di Balai Desa. Karena dia petugas KPPS. Kalau isi rumahnya ini kira-kira apa saja, Pak ya, yang terbakar? Banyak, Mas. Karena ini kan selain kan perias. Di peralatan perias, salon, Peralatan make up itu, Pak ya? kulkas, lemari, etalase, banyak sekali. Tapi tidak merembet ke samping rumah, Pak ya, bakarannya ini? Ada yang kena sedikit, tapi masih bisa diselamatkan. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka, namun korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 400 juta rupiah, meliputi bangunan rumah semi permanen dengan ukuran 10 x 40 meter yang terbakar 90% beserta isinya. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, truk ekspedisi muatan barang elektronik dan parfum terbakar hebat di jalur Ring Road Barat, Kabupaten Ngawi. Sempat terjadi beberapa kali ledakan sehingga sopir, kernet truk, serta pengguna jalan panik. Bumbanya sudah datang ya. Truk ekspedisi mengalami kebakaran hebat di Jalan Nasional Ring Road Barat, masuk Desa Grudo, Kecamatan Kabupaten Ngawi, Sabtu dini hari. Api dengan cepat membakar muatan truk berisi barang elektronik seperti laptop, CPU, powerbank, dan parfum hingga seluruhnya ludes terbakar.
Sempat terjadi beberapa kali ledakan sehingga membuat sopir, kernet truk ekspedisi dan pengguna jalan menjadi panik. Sopir truk Siswanto, 44 tahun, warga desa Kresikan, Kecamatan Tanggung Gunung, Tulung Agung, mengaku baru mengetahui truk yang dikendarainya terbakar setelah mencium bau asap dari bagian belakang truk. Menurutnya, saat di perempatan lampu merah, ia menghentikan kendaraannya dan membuka terpal truk dan api semakin membesar. Dirinya sempat panik karena terjadi beberapa ledakan di dalam muatan truk yang terbakar tersebut. Bau angin, bau sangit, bau nyengat. Iya, keluar asap dari atas truk. Terus gimana? Berhenti gitu? Ya berhenti pas kan posisi lampu merah ini. Saya posisi berhenti ini kan antrian panjang di lampu merah. Ya di sini berhentinya. Oh, terus bau gitu? Bau, ya. Terus yang Bapak lakukan? Ya? Yang Bapak lakukan apa? Itu lepasi terpal, kita buka terpalnya. Langsung timbul api dari. Langsung membesar gitu ya Pak? Iya, api langsung gede. Pak, dugaan sementara itu api dari mana Pak itu? Api dari tengah, dari bawah. Dari dalam. Apa Pak? Kira-kira muatan apa itu? Wah, kurang tahu yang itu muatannya apa, kurang tahu. Power bank mungkin? Ya intinya muatannya kan yang banyak ya itu jenis power bank, ada kayak parfum itu. Laptop juga ya? CPU juga ya? Ya laptop banyak itu. Terbakar habis ini Pak? Ya terbakar habis. 2 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi. Truk terbakar pun langsung melakukan pembasahan. Selang 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan petugas. Terima telepon dari call center bahwa ada kebakaran kendaraan ekspedisi di Ring Road Barat. Kita langsung meluncur ke lokasi dengan 2 unit. Sampainya di sini kondisinya gimana Pak? Api masih menyala-nyala. Kita langsung berupaya memadamkan. Muatan apa ini Pak? Muatan apa? Muatan apa ini? Muatannya barang ekspedisi. Elektronik. Ya mungkin campur aduk dari COD loh. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran tersebut, namun kerugian akibat kebakaran truk ekspedisi yang berangkat dari Jakarta hendak ke Surabaya ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, tidak ada angin kencang ataupun hujan, atap bangunan Pasar Sore Kabupaten Tuban tiba-tiba runtuh. Sejumlah pedagang dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, sementara kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Atap bangunan Pasar Sore yang berada di kawasan parkiran wisata Pantai Bum, Kelurahan Sedangharjo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban pada Jumat malam ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Menurut para pedagang di pasar setempat, tanda-tanda runtuhnya atap diketahui sekitar pukul 15.00 Jumat sore. Pasalnya sejumlah genteng tiba-tiba jatuh dari atap. Merasa khawatir, sejumlah pedagang yang menempati kios tersebut mengevakuasi barang dagangan mereka ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya pada pukul 20.30 Jumat malam, atap bangunan yang berisi 24 kios tersebut tiba-tiba ambruk. Beruntung saat kejadian seluruh kios pedagang sudah tutup. Pasca kejadian pada Sabtu pagi, para warga dan para pemilik kios di Pasar Sore Tuban secara gotong royong membersihkan sisa reruntuhan seperti kayu dan genteng untuk dimanfaatkan ulang. Selain itu, agar tetap bisa berjualan, sebagian pedagang membuka tenda sementara di halaman depan pasar setempat untuk berjualan. Awal mula sudah ada pertanda dari siang, Mas. Lungsuran kecil-kecil dari atas. Pas waktu terjadi, habis sisa kurang lebih 7:30 runtuh semua, Pak. Itu pas orang ada orang nggak Pak di dalam? Nah, itu gerak cepat anggota becak, Mas. Tahu keadaan panik, semua anggota langsung ikut turut serta bantu membersihkan barang-barang
milik pedagang. Pak, pas waktu rubuh itu ada orang nggak Pak di sana? Oh aman Mas, nggak ada. Aman. Sudah nggak ada. Soalnya ada tanda-tanda. Ya, karena ada tanda-tanda, jadi sudah tahu Mas, antisipasi semua. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban, Agus Wijaya mengatakan, bangunan Pasar Sore Tuban dinilai sudah tua karena usia bangunan sudah 14 tahun. Selain itu, kondisi bangunan khususnya atap kayu sudah keropos. Pasca kejadian, pihaknya akan melakukan kajian untuk menentukan apakah pasar akan kembali dibangun atau tidak. Sementara ini, pihak Pemkab Tuban memfasilitasi para pedagang untuk berjualan di stand sementara yang ada di halaman pasar setempat. Kaitan dengan kondisi musibah yang terjadi di Pasar Sore, memang ini karena usia bangunan sudah tua, lebih kurang 14 tahun, sehingga banyak kap itu yang kayunya sudah keropos. Itu sekitar jam berapa? Sebelum kejadian roboh di sekitar jam setengah 8 malam. Tapi untungnya di jam 3 sore itu ada tanda-tanda kerusakan di atap, di kapnya. Ada yang jatuh ke plafon, sehingga kita bisa memberikan peringatan dini kepada pedagang yang ada untuk menyelamatkan barang-barang dagangannya dan sekaligus mengkosongkan tempat ini, sehingga pas kejadian roboh tidak ada korban jiwa. Ini ada berapa bangunan yang mengalami rubuh atapnya ini? Ini bangunan satu lajur bangunan, tapi di dalamnya ada 24 kios. Dari 24 itu yang aktif 12. Ya, saat kejadian memang hanya 7 yang sedang proses jual belinya. Pasca kejadian, para pedagang Pasar Sore Tuban berharap pihak terkait melakukan renovasi dan membangun ulang atap pasar yang runtuh sehingga mereka bisa berjualan seperti sebelumnya. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, petani di Bojonegoro sulap lahan tak produktif untuk budidaya terong ungu. Informasinya hadir sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Seorang petani di Kabupaten Bojonegoro menyulap lahan tidak produktif untuk budidaya terong ungu. Hasilnya petani tersebut meraup keuntungan hingga jutaan rupiah setiap kali panen. Saat ini terong ungu tersebut sudah dipanen sebanyak 10 kali. Terong merupakan salah satu sayuran yang cukup digemari dan dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh Wahid Muksin, warga desa Semambung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, untuk membudidayakan terong ungu. Setelah berjibaku merawat terong selama 3 bulan, pria berusia 52 tahun tersebut kini sudah bisa memanennya dan mampu menghasilkan omset hingga belasan juta rupiah. Pria yang akrab disapa Muksin ini menjelaskan, awalnya ia menanam sayuran terong hanya sekedar coba-coba karena melihat peluang yang ada di pasaran. Apalagi budidaya terong memang tidak begitu dilirik oleh masyarakat di desanya, lantaran mayoritas warga di desanya menanam padi. Dengan modal sekitar 3 juta untuk membeli bibit, pupuk dan membayar orang untuk mencangkul lahan tersebut, kini Muksin sudah mampu mendapatkan omset sekitar 15 juta rupiah dalam 10 kali panen. Selain perawatan tanaman yang mudah, penjualan terong ungu juga tidak sulit. Hasil panen sayur terong milik Muksin ini dibeli langsung oleh tengkulak asal Rembang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya dipasarkan di Jakarta. Berapa pohon yang ditanam? Sekitar 5.000 kurang lebih, Mas. 5.000 pohon terong, iya. Jenis terong apa ini, Pak? Ini terong ungu milik produk kapal terbang yang Princess, Mas.
Princess. Ini usia berapa Pak? Ini siap panen? Bagaimana? Panennya ini usia berapa hari Pak? Ini sekarang ini sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan Mas. Sudah berapa kali panen ya? Ini sudah 10 kali panen Mas. Kalau usia pohonnya bisa sampai berapa bulan? Sampai 8 bulan Mas. Ini. Kalau perawatannya bagus? Perawatannya bagus. 8 bulan. Kalau sekali panen bisa berapa beratnya Pak? Ini bertahap Mas. Kemarin ada 7 kintal, 1 ton 12, terus 1 ton lagi 12 gitu. 12 kintal. Kalau masa panennya Pak, berapa minggu sekali atau gimana? 4 hari sekali Mas. 4 hari sekali panen? Iya. Kalau harganya gimana Pak? Harganya sekarang agak hari raya lebaran haji ini agak merosot Mas. 2.500 per kilo. Per kilo. Kemarin sampai 3.200 Mas. Melihat hasil panen yang cukup menggiurkan, Muksin mengaku akan terus mengembangkan budidaya terong ungu ini untuk musim tanam selanjutnya. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, beralih ke berita lainnya. Bocah SD yang tenggelam di Sungai Bengawan Madiun, Kabupaten Ngawi ditemukan meninggal dunia. Jasad korban selanjutnya dibawa ke RSUD Dr. Suroto untuk dilakukan visum. Jasad Yusuf, 10 tahun, siswa kelas 4 SD yang dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Madiun, turut Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, berhasil ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Salah satu warga, Purwanto, mengaku jika saat ditemukan, posisi korban berada di sela-sela lubang batu padas di kedalaman sekitar 2,5 meter. Jarak dari lokasi tenggelam dan ditemukan hanya sekitar 6 meter. Namun karena kondisi Sungai Bengawan Madiun setempat yang cukup dalam dan banyak lubang batu padas, warga kesulitan menemukan korban. Di mana Mas pertama kali ditemukan di dalam itu? Mepet pinggir di bawah padas. Bawah padas? Ya. Yang pertama kali dipegang apanya tadi? Yang terasa dipegang awalnya? Kaki. Kan nyongsong dalam. Terus kemudian ditarik? Saya tarik. Ya. Itu nyangkut apa itu Pak? Nyangkut kayu atau? Kayu-kayu carang-carang gitu. Kedalaman berapa itu Mas? Paling enggak ya 2 meteran lebih lah. 2 meter lebih ya? Ya. Jadi manual, penyelam biasa gitu? Ya. Nggak pakai alat gitu? Enggak. Sementara itu, Kepala Desa Beran, Agus Supriyadi, membenarkan jika korban merupakan warga desanya. Korban merupakan pendatang yang mengontrak rumah di Desa Beran, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, kejadian bermula saat korban bermain dan berenang di aliran Sungai Bengawan Madiun yang ada di Desa Kartoharjo. Saat kejadian, 2 temannya juga nyaris tenggelam, namun berhasil menyelamatkan diri. Namun naas bagi korban yang terseret arus hingga akhirnya tenggelam. Kejadian yang anak tenggelam itu memang warga pendatang dari Beran. Itu alamatnya di Datik nomor 3132 RT 1 RW 2 dengan nama korban Yusuf dengan orang tuanya namanya Pak Asfi. Itu orang Trenggalek. Informasinya di Bali. Dan kejadian awal itu anak-anak itu dari Beran itu jalan kaki menuju ke sungai melewati arah candi. Informasi yang kita dengarkan seperti itu. Nah, terus mungkin berenang, terus ada korban itu tidak tertolong narik teman-teman yang 3 anak terselamatkan tadi. Ibaratnya tarik menarik, akhirnya lepas. Kasus tersebut kini ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto untuk dilakukan visum. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, sebuah mobil Terios berpenumpang 4 orang mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Solo Ngawi. Akibatnya 1 orang penumpang tewas, sementara 3 orang lainnya mengalami luka yang cukup parah. Kecelakaan tunggal terjadi di ruas tol Solo Ngawi, tepatnya di kilometer 550A, Desa Kedung Harjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi pada Kamis petang. Seluruh bagian mobil Terios yang mengalami kecelakaan ini ringsek karena sempat terguling beberapa kali di badan jalan tol dan masuk ke parit. Akibat kecelakaan ini, seorang penumpang bernama Tri Wulandari, 52 tahun, warga Caruban, Kabupaten Madiun, tewas di lokasi kejadian. Oleh petugas, korban tewas dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi.
Sementara itu, 3 penumpang lainnya masing-masing bernama Mega Fatmawati, 34 tahun, dan Sidik, 82 tahun. Keduanya merupakan warga Gemarang, Kabupaten Madiun, serta pengemudi Nur Hadianto, 48 tahun, warga Jururejo, Kabupaten Ngawi, mengalami luka cukup parah. Ketiga korban luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis. Menurut salah seorang kerabat korban, mobil pribadi berisi 4 orang tersebut sedang pulang mengantar anggota keluarganya berobat dari Solo, Jawa Tengah. Sesampainya di lokasi kejadian, mobil Terios tersebut diduga mengalami pecah ban depan bagian kiri sehingga hilang kendali. Dari Solo ke Ngawi. Terus? Kecelakaan di tol Ngawi, Mandingan Ngawi. Nah itu katanya ada 4 orang, ada 1 meninggal. Yang meninggal itu kakaknya atas nama Mbak Tri, yang masih hidup itu Pak Nurudi, Mbak Megawati sama Mbak Sidik. Itu dari mana mau kemana itu? Dari Ngawi berobat ke Solo, kontrol, tadi itu langsung pulang ke Ngawi. Oh gitu. Ya. Belum sampai rumah, tapi kecelakaan. Di tol Mandingan Ngawi dapat laka. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Minibus yang mengalami kecelakaan tunggal dievakuasi oleh petugas jasa marga ke pos polisi terdekat. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pelaku pencurian di Tuban diduga dianiaya polisi hingga babak belur. Informasinya kami hadirkan usai jeda pariwara. Pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Seorang pelaku pencurian besi trotoar di Kabupaten Tuban diduga dianiaya oknum polisi hingga babak belur. Tersangka pencurian tersebut mengalami luka pada bagian kaki, mata, dan punggung sesaat setelah ditangkap petugas. Sementara tersangka pencurian tersebut kini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri setempat. Pengadilan Negeri Tuban menggelar sidang kasus pencurian besi trotoar dengan terdakwa Barno, 58 tahun, warga desa Sumurgung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Sidang digelar dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi terdakwa. Kasus pencurian besi ini menjadi sorotan publik lantaran terdakwa babak belur sesaat setelah ditangkap oleh petugas kepolisian. Dalam sidang ini terdakwa juga datang ke persidangan dalam kondisi pincang akibat luka di kaki kirinya. Kuasa hukum terdakwa Nang Engki Anom Suseno mengungkapkan ada indikasi BAP yang dilakukan pihak kepolisian tidak sesuai dengan prosedur, sehingga pihaknya menyatakan keberatan. Pihaknya menilai ada dugaan kekerasan karena pada tubuh kliennya terdapat bekas kekerasan fisik yang diduga diakibatkan oleh ulah penyidik. Engki meminta pihak terkait agar mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan ini dan pihaknya juga akan melakukan upaya hukum maksimal. Berarti ada dugaan atau indikasi terkait barang bukti dan laporan BAP ini tidak sesuai di lapangan fakta gitu ya? Ya, sangat kentara indikasi itu dan kami akan buktikan dalam pokok perkara. Hal mana di dalam aksi kami sudah kami sampaikan dalam nota keberatan bahwa proses hukum atau penyidikan yang dijalani oleh Barno ini syarat akan pelanggaran hak asasi manusia, di mana dugaan adanya kekerasan dan itu masih nyata dalam fisiknya dari terdakwa sendiri. Masih terdapat luka-luka bekas kekerasan yang diduga dilakukan oleh penyidik. Itu kami akan buktikan. Jikapun dalam persidangan nanti terbukti, kami akan lakukan upaya hukum maksimal. Karena sudah tidak zamannya lagi mengungkap kebenaran material atau menggali keterangan itu dengan metode memaksakan, apalagi melakukan kekerasan yang syarat dengan pelanggaran hak asasi manusia itu ya. Sementara itu, Tusini, 44 tahun, istri dari terdakwa Barno mengaku sedih melihat suaminya ditangkap dan dipukul oleh oknum polisi. Ia mengetahui suaminya babak belur dan mengalami luka pada bagian kaki, mata, dan punggung saat melakukan besuk.
Ia juga menyayangkan tindak kekerasan yang dialami oleh suaminya dan meminta pelaku dihukum setimpal. Mulanya suami saya berangkat kerja, kok tahu-taunya ndak pulang, sampai pagi saya cari-cari kok ndak pulang, tak tunggu ndak pulang, kok tahu-tahu tiba-tiba ada motor polisi Merak-Urak kok mengantar suami saya. Suami saya sudah ditangkap, terus tak intip di dalam mobil kok suamiku kok ada luka di matanya, terus saya disuruh mengikuti ke Polsek Merak-Urak. Terus saya di Merak-Urak dipertemukan sama suami saya, terus tak lihat kok seluruh badannya ada luka, ada babak belur, matanya memar membiru sampai segini, terus pelipisnya ada luka, terus di kepalanya juga ada benjolan, bahkan di kaki kiri ada sobekan sebesar 3 jari. Terus yang dirasakan sakit itu kepala sama ini namanya, itu mungkin ditendang. Sempat nanya itu kenapa, Bu? Tak tanya suami saya kok sampai ngene, Kak, aku dihajar. Nah sing hajar sopo? Ya pokoknya sing hajar ya wong loro, tapi aku gak roh sebut-sebut sing hajar. Wong mripatku di plester nganggo laban. Aku dihajar, pokoknya aku ora sing ngajar, wong mripatku di plester nganggo laban. Kok aku roh aku sadar sikilku wis geteh tok, kok wis ana subekan sakmene ambane. Menanggapi kejadian ini, Kapolres Tuban AKBP Suryono menegaskan jika kasus dugaan penganiayaan benar terjadi, pihaknya meminta agar segera dilaporkan sehingga bisa segera ditindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Izin dan bisa dijelaskan terkait kasus dugaan penganiayaan pelaku pencurian. Jadi gini, untuk proses penanganan kasus pencuriannya saat ini sudah tahap 2 dan sedang proses persidangan di pengadilan. Kemudian kalau ada rekaman yang terkait dengan pengakuan kata istrinya ada dugaan penganiayaan oleh pengemudi atau siapa, ya silakan laporan. Silakan laporan. Sampai saat ini kita belum menerima laporan terkait dengan dugaan itu. Ya kalau mau nanti ada ya kita tindak lanjuti. Tindak lanjut di laporan tersebut dan semisal nanti ada laporan? Ya kita tindak lanjutin nanti kalau jika ada laporan dari pihak keluarga atau pihak yang ada. Oke. Diketahui sebelumnya terdakwa Barno yang sehari-hari berprofesi sebagai sopir becak motor terekam CCTV mencuri besi trotoar di salah satu jalan Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban pada tanggal 31 Maret 2024. Dari rekaman tersebut, pihak kepolisian melakukan pendalaman dan berhasil menangkap pelaku. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Sementara itu pemirsa, seorang pelajar SMK di Kabupaten Ngawi 6 bulan terbaring di kasur dan belum bisa masuk sekolah akibat kecelakaan yang dialami. Kondisi korban saat ini memprihatinkan akibat luka yang cukup parah pada bagian kaki kanan. Sudah 6 bulan terakhir, Retno Arum Wulan Safitri, 16 tahun, anak pertama pasangan Samudi dan Sulastri, warga Dusun Banjar, Desa Ngawi Purba, Kecamatan Kabupaten Ngawi, hanya terbaring di tempat tidur rumahnya. Pelajar kelas 11 SMK Negeri 2 Ngawi ini belum bisa kembali masuk ke sekolah karena sakit akibat kecelakaan yang dialami pada 28 Desember 2023 lalu. Retno menjelaskan, saat kejadian ia hendak berangkat ke sekolah, namun mengalami kecelakaan dengan sebuah truk dam, hingga mengakibatkan luka serius bagian kaki kanan. Luka terbuka hingga nampak bagian dalam tulang kaki. Ia sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Widodo pasca kejadian tersebut. Namun, karena kondisinya memburuk, akhirnya ia dirujuk ke Rumah Sakit Muwardi Solo serta dilakukan operasi. Tapi posisi truknya itu nengah. Jadi kan biasanya kalau truk kan satu arah itu kan biasa hasilnya, itu tuh nengah. Nah, saya mau lihat di depannya itu ada apa, kok truknya di tengah terus jalannya lambat gitu. Pas saya lihat dari kiri kan, saya mau lihat dari kanan tuh nggak berani, soalnya takut kalau depan ada motor. Saya lihat dari kiri, dari depan itu kalau nggak ada becak, apa itu namanya motor gitu. Nah, pas saya mau balik lagi, itu truknya itu udah di samping saya dan udah kepepet gitu. Dia sempat keserempet gitu ya? Iya. Akhirnya jatuh? Iya, terus dia nggak sadar, nggak tahu gimana. Terus awalnya tuh lukanya itu seperti apa lukanya di kaki itu? Katanya tuh melowek gitu.
gitu. Ada luka? Iya, kulitnya itu kayak melupas gitu. Gitu. Terus mau lihat mau kelihatan tulangnya gitu. Itu dari penanganan dari Widodo itu katanya mau dioperasi kan, mau dipembersihan gitu. Tapi gak dibersihkan juga. Terus sampai seminggu itu, terus akhirnya menghitam, terus infeksi, terus dibawa ke rumah sakit Mawardi sana. Solo? Iya. Sementara itu, Kepala Dusun Banjar, Mugiyarti mengaku berbagai upaya dilakukan oleh warga sekitar dalam membantu pengobatan untuk Retno Arum. Mulai dari donasi lingkungan dan sekolah karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang. Terlebih, untuk orang tuanya hanya bekerja serabutan dan ibunya juga sakit. Bahkan menurut Mugiyarti, sampai dengan saat ini, untuk proses medical check up di Rumah Sakit Solo itu selalu diantarkan oleh suaminya. Dari warga juga, dari pemerintahan desa juga ada. Terus kita juga sudah kerjasama sama Puskesmas sama juga DPA 3KB. Jadi kita enggak bekerja sendiri, tapi kita juga sektor lintas sektor gitu loh, Pak. Tapi kalau hasil diagnosa awal itu yang diderita itu sakitnya apa, Bu? Yang pertama itu kan dari betis sampai punggungnya kaki itu melupas. Terus yang betisnya itu melupas kelihatan tulangnya. Akhirnya kan setiap laka itu dilarikan ke Rumah Sakit Widodo. Jadi penanganan utama kita di Widodo. Karena kecelakaan itu? Iya. Bu, kalau ekonomi keluarga sini sendiri seperti apa, Bu? Ya gimana ya, bapaknya kerjanya itu serabutan di Samsat mana itu Gendingan kan nggak salah. Dan ibunya agak terganggu itunya. Jadi kita ya miris lah. Jadi selama ini untuk upaya pengobatan itu juga dilakukan oleh pemerintah desa, dibantu untuk penyediaan ambulan dan lain sebagainya seperti apa? Oh enggak, itu kita dari dusun. Karena saya juga kepala dusunnya. Jadi suami saya yang ngantar ke Mawardi setiap kontrol. Setiap kontrol dan setiap pulangnya kita yang jemput dan ngantar. Jika melihat kondisi Retno Arum saat ini, maka sangat diperlukan untuk menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Namun karena terbatasnya biaya dan tidak adanya yang menunggu karena orang tuanya harus bekerja, maka selama ini Retno Arum hanya dirawat di rumah dan sesekali menjalani medical check up. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV, Bojonegoro.